Halo standar semua. Kali ini kita akan membahas tentang materi paruh kedua setelah UTS untuk mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kita akan berdiskusi tentang 7 topik yang kita bisa bagi dua bagian besar. Yang sebelah kanan di sini ada 3 topik: analyzing project cash flow, risk analysis and project evaluation, and cost of capital. Di sisi kanan ini kita akan berdiskusi tentang topik-topik mikro atau yang di dalam ilmu finance atau ilmu manajemen keuangan disebut dengan project financing. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kita mengevaluasi project, analisis risiko apa yang kita gunakan, dan kemudian tentang discount rate yang kemudian kita hitung dengan cost of capital. Sedangkan di sisi kanan kita mempunyai financial forecasting and planning, capital structure and dividend, corporate risk management, and international business finance. Di sebelah kiri ini kita akan bicara tentang topik makro yang di dalam ilmu manajemen keuangan dikenal dengan konsep corporate finance. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana suatu perusahaan membiayai dirinya, bagaimana dia memperoleh capitalnya, bagaimana dia kemudian memanage atau mengelola resiko, dan bagaimana ketika bisnisnya sudah lintas negara atau bukan di level domestik lagi. Jadi di sini sekali lagi kita bisa bedakan menjadi dua, project financing di sisi mikro, dan di sisi kiri kita punya corporate financing yang berbicara lebih makro. Nah, kemudian setelah kita masuk satu-satu untuk analyzing project cash flow, ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara kita menentukan satu proposal proyek itu kita terima atau kita tolak. Nanti kita akan menggunakan satu financial model atau model keuangan yang basisnya Excel. Intinya di situ kita akan memprediksi cash flow yang akan kita peroleh dengan adanya proyek, yang kemudian kita hitung NPV-nya, net present value dari proyek. Ini sesuai dengan materi yang kita bahas di investment decision criteria sebelum UTS. Ketika NPV-nya positif, berarti proyek kita terima. Ketika NPV-nya negatif, berarti proyek kita tolak. Bagaimana kita bisa mendapatkan NPV? Sebagaimana kita ketahui, berarti kita harus menghitung present value dari cash flow, kemudian kita tandingkan dengan initial outlay. Nah, topik inilah yang kemudian menjadi inti dari analyzing project cash flow. Untuk yang kedua, kita bicara tentang risk analysis and project evaluation. Di sini kita akan berbicara tentang mengapa kita harus menganalisis risiko, alat-alat apa saja yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita memitigasi risiko. Risiko yang dimaksud di sini tentu tidak lepas dari bab sebelumnya, yaitu analyzing project cash flow, di mana tadi kan kita akan menghitung forecasting dari cash flow yang akan kita peroleh di masa depan. Di sini berarti kita harus concern dengan tingkat akurasi, seberapa akurat forecasting yang kita lakukan. Karena kalau tidak akurat, bias, artinya perhitungan NPV kita bisa menjadi salah. Yang harusnya misalnya negatif gitu ya, ketika resiko yang kita takutkan terjadi kepada proyek terjadi, ketika kita tidak lakukan analisis resiko dengan baik, kemudian yang semula NPV-nya positif kemudian menjadi negatif. Nah, untuk keperluan inilah kita harus melakukan yang namanya risk analysis and project evaluation. Nah, untuk materi yang ketiga kita akan membahas tentang cost of capital atau nanti kita sebut dengan WACC, weighted average cost of capital. Di sini hubungannya dengan topik-topik sebelumnya. Di dalam analyzing project cash flow tadi kan kita menghitung NPV. NPV itu diperoleh dari present value, aggregate present value gitu ya.
Present value ini kita peroleh nanti konsepnya kita akan belajar tentang free cash flow yang didiskon dengan rate tertentu. Nah, discount rate inilah yang disebut dengan cost of capital. Ini kita berikan weighted average karena cost of capital itu terdiri dari dua, debt dan equity. Nanti kita akan bahas lebih dalam di topik cost of capital. Berikutnya, setelah sisi project financing atau sisi mikro dari ilmu finance dipelajari, kemudian kita beralih ke sisi corporate financing, di mana kita akan berbicara di level perusahaan, bukan di level proyek lagi. Yang pertama, financial forecasting and planning. Nanti kita akan belajar bagaimana kita memforecast kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk beroperasi. Jadi nanti kita juga akan menggunakan model keuangan, tapi kemudian ini basisnya adalah balance sheet and income statement. Jadi sifatnya di level perusahaan. Nah, pembiayaan perusahaan yang kita tahu itu kan terdiri dari dua sumber, bersumber dari debt atau pinjaman gitu ya, dan bersumber dari equity, permodalan. Nah, bagaimana kita menentukan modal atau struktur modal yang maksimal, berapa banyak debt dan berapa banyak equity, ini yang kita pelajari di materi berikutnya di capital structure and dividend. Jadi pertama kemudian kita akan bahas capital structure. Berapa sih pinjaman yang pas untuk satu perusahaan di industri tertentu? Berapa sih equity yang pas untuk perusahaan tersebut? Itu kita akan bahas di sini. Ini salah satu poin utama di dalam corporate financing. Tidak semua perusahaan itu lebih bagus banyak pinjamannya. Bukan berarti pula ketika banyak pinjaman itu juga satu perusahaan jelek. Nanti kita akan bahas detail di capital structure ini. Terus kemudian di bab ini, di materi ini kita akan meneruskan dengan dividend policy. Ini juga penting untuk kita pelajari karena pada akhirnya kita belajar finance itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham, dalam hal ini equity holder ya, yang mereka terima dalam bentuk dividen. Nah, nanti kita akan berdiskusi panjang tentang bagaimana menentukan dividen yang bisa memaksimalkan kekayaan dari equity holder atau pemegang saham. Tentu kita membawa materi sebelumnya yaitu capital structure untuk pembahasan dividend policy ini. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang corporate risk management, bagaimana kita mengelola risiko dari korporasi. Ini hampir sama dengan topik project financing tadi ya. Kalau di level perusahaan, kita kan juga menggunakan forecasting untuk menentukan pembiayaan perusahaan yang di bab sebelumnya, yang di bab financial forecasting and planning. Di sini ada perkiraan yang kita gunakan, ada asumsi yang kita gunakan, ada resiko-resiko yang mengancam perusahaan. Terus timbul pertanyaan bagaimana cara kita memitigasi. Nah, ini semua kita akan bicara di topik ini, corporate risk management, termasuk bagaimana sekali lagi tadi kita memitigasinya. Ada option, ada forward, ada hedging dan segala macam, itu kita akan bahas di sini. Nah, terakhir kemudian kita akan bahas tentang international business finance. Di pembahasan sebelum-sebelumnya ini kita berasumsi bahwa bisnis itu dilakukan di level domestik atau di satu negara. Di materi international business finance kemudian kita menggunakan asumsi bahwa perusahaan ini go internasional atau dia membuka cabang atau membuka pabrik di luar negeri. Nah, di sana kemudian ada resiko
kurs atau mata uang, ada risiko investasi spesifik di negara tertentu. Nah, itu yang kita pelajari di bab ini. Jadi bagaimana ketika perusahaan beroperasi ke luar negeri, menjual barangnya atau bisnisnya ada di luar negeri dan menjadi multinational company. Nah, topik-topik inilah yang akan kita bahas di paruh kedua manajemen keuangan. Hal ini penting untuk kalian ketahui supaya kita bisa mendapatkan gambaran utuh bagaimana kita belajar dan memahami topik manajemen keuangan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita teruskan pembahasan detail untuk masing-masing bab.